Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi kuliah aljabar linier. Kali ini kita akan membahas materi tentang penentuan inverse matriks dengan metode operasi baris elementer. Jadi metode operasi baris elementer ini merupakan salah satu metode penentuan inverse matriks yang ordonya 2x2, 3x3, dan seterusnya, tidak terbatas. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan metode operasi baris elementer. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi yang pertama kita flashback kembali tentang konsep dari inverse matrix. Sebelumnya kita sudah pernah menyelesaikan inverse matrix. Untuk matriks 2x2 sendiri kita selesaikan dengan menggunakan menggunakan rumus seperdeterminan dikali dengan hasil pengurangan antara diagonal matriks. Baik, jadi untuk dalam operasi perkalian bilangan bulat, adapun yang menjadi identitas untuk operasi perkalian bilangan bulat itu adalah 1. Nah, misalkan 5 dikali dengan 5 pangkat minus 1 atau 1/5, 5 pangkat minus 1 itu 1/5 ya. Atau sebaliknya 5 pangkat minus 1 dikali 5 itu akan menghasilkan 1. Nah, 1 di sini adalah bilangan identitas untuk operasi perkalian pada bilangan bulat. Maka dapat dikatakan bahwa 5 pangkat minus 1 adalah inverse dari bilangan 5. Karena perkalian antara kedua bilangan ini akan menghasilkan bilangan identitas untuk operasi perkalian bilangan bulat, yaitu 1. Nah, demikian juga halnya yang terjadi pada matriks. Jadi misalkan ada 2 matriks, sebutlah matriks A dikalikan dengan matriks A inverse, atau sebaliknya A inverse dikalikan dengan matriks A, itu akan menghasilkan matriks identitas. Maka dapat disebut bahwa A inverse itu adalah kebalikan dari matriks A atau inverse dari matriks A. Nah, ini ada contohnya. Ada matriks A, kemudian ada matriks A inverse, kemudian kedua matriks ini kita kalikan, A dikali A inverse atau sebaliknya, itu akan menghasilkan matriks identitas, tentunya dengan ordo yang sama dengan matriks A. Ingat kembali bahwa matriks identitas itu adalah matriks persegi yang unsur diagonal utamanya adalah 1, semuanya 1, dan selain unsur diagonal utamanya itu adalah 0. Jadi seperti juga pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak semua matriks memiliki inverse. Nah, jadi sebelum mencari inverse dari suatu matriks, kita perlu selidiki dulu apakah matriks tersebut memiliki inverse atau tidak. Salah satu caranya yaitu suatu matriks akan memiliki inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Nah, cara penentuan determinan sendiri kemarin kita sudah sempat bahas. Itu kalau untuk matriks 2x2 dan untuk matriks 3x3 itu kita salah satunya bisa menggunakan metode Sarus atau metode minor cofactor. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi misalkan ini kita masih pembahasan inverse matriks 2x2. Jadi misalkan ada matriks A, AB, CD, jadi dapat di-inverse dengan ketentuannya determinannya tidak sama dengan 0. Nah, untuk menentukan determinan matriks 2x2 itu ya cukup dengan mengurangkan kedua diagonalnya. Jadi perkalian kedua diagonalnya, jadi AD dikurangi dengan BC, dan itu hasilnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan hasilnya sama dengan 0, berarti matriks tersebut tidak memiliki inverse atau tidak bisa dibalik. Jadi matriks yang tidak memiliki inverse itu disebut juga dengan matriks non-invertible. Jadi ini adalah sifat-sifat dari suatu matriks yang memiliki inverse. Oke, lanjut lagi.
Nah, ini inverse matriks dengan operasi baris elementer. Jadi, jika diketahui matriks A berukuran persegi, maka cara menentukan inverse-nya adalah reduksi matriks A menjadi matriks identitas dengan operasi baris elementer dan terapkan operasi ini ke matriks identitas untuk mendapatkan A inverse. Ya, ini sedikit konsep bagaimana menerapkan operasi baris elementer untuk menentukan inverse matriks. Nah, jadi untuk melakukannya, sandingkan matriks identitas ke sisi kanan A sehingga menghasilkan matriks berbentuk, ya, bentuk matriksnya seperti ini. Jadi, matriks A kita tulis, kemudian kita ekspansi atau perlebar. Jadi ditambahkan dengan matriks identitas. Jadi matriks A, kemudian matriks identitas di sebelah kanan, matriks A di sebelah kiri. Nah, setelah itu kita terapkan operasi baris elementer pada matriks A sedemikian hingga sampai ruas kiri tereduksi menjadi matriks identitas. Nah, operasi baris elementer ini akan membalik ruas kanan dari identitas menjadi matriks A inverse sehingga matriks akhir berbentuk matriks identitas di sebelah kiri dan matriks A inverse di sebelah kanan. Jadi ini ya bentuk awalnya dia seperti ini. Bentuk awalnya seperti ini ya. A dikali A kita ekspansi dengan matriks identitas, jadi matriks A di sebelah kiri, kemudian matriks identitas di sebelah kanan. Nah, kedua ruas ini kita terapkan metode operasi baris elementer dengan tujuan utamanya adalah matriks A yang ada pada ruas kiri menjadi matriks identitas. Kalau misalkan matriks A pada ruas kiri sudah berubah menjadi matriks identitas dengan metode OBE, maka matriks yang terbentuk pada sebelah kanan itu disebut dengan inverse dari matriks A. Sebentar akan lebih jelas lagi pada pemaparan contohnya. Oke, jadi ini apa saja sih yang bisa kita lakukan pada operasi baris elementer. Jadi ini ya yang saya gambarkan tadi. Itu yang ini. Ya. Jadi ini untuk menentukan inverse matriks dengan metode OBE. Jadi langkah pertamanya itu matriks A kita ekspansi atau perlebar dengan ditambahkan dengan matriks identitas di sampingnya. Jadi ini kan matriks A, lalu di sampingnya kita tambahkan dengan matriks identitas. Nah, setelah itu kita lakukan metode OBE. Tujuan utama dari metode OBE, penerapan metode OBE ini adalah agar matriks A yang ada pada ruas kiri berubah menjadi matriks identitas. Dan adapun matriks yang sudah terbentuk di ruas kanan, kalau misalkan ruas kirinya sudah jadi matriks identitas, itu adalah inverse dari matriks A. Jadi dilakukan OBE pada ini ya, dilakukan OBE pada matriks A dan matriks identitas hingga diperoleh kebalikannya di sebelah kiri dia menjadi matriks identitas dan di ruas kanan dia menjadi matriks inverse dari A dengan memperhatikan definisi operasi berikut. Jadi operasi OBE yang bisa dilakukan itu ada 3. Yang pertama, menukar satu baris dengan baris yang lain. Yang kedua, mengalihkan sebuah baris dengan bilangan bukan 0. Yang ketiga, menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Jadi ini ya, 3 inti dari operasi baris elementer yang bisa kita lakukan. Jadi di sini kita bisa menukar baris dengan baris yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa mengalihkan atau membagikan sebuah baris dengan bilangan bukan 0. Kemudian yang ketiga adalah menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut. Ini dirangkum lagi langkah-langkah untuk menentukan inverse matriks dengan metode OBE. Jadi diberikan matriks A dengan ordo n kali n. Jadi kalau matriks yang memiliki inverse itu haruslah matriks dalam bentuk persegi.
Jadi ini ya. Kemudian kita bentuk matriks menjadi matriks A, kemudian kita ekspansi, perlebar, jadi ditambahkan dengan matriks identitas di ruas kanannya. Kemudian langkah yang ketiga, kita terapkan operasi baris elementer pada matriks A dan matriks identitas yang seperti ini. Sedemikian hingga matriks A telah tereduksi menjadi matriks identitas, maka pada saat yang sama matriks identitas berubah menjadi matriks A inverse. Jadi ini ya, yang penting itu adalah penerapan operasi baris elementer. Jadi ada 3 tadi operasi baris elementer yang bisa kita lakukan dalam menentukan inverse. Oke, baik, kita langsung lanjut saja ke contoh. Di sini saya mengambil matriks 2x2 agar lebih sederhana dan mudah kalian mengerti bagaimana penerapan OBE, metode OBE untuk penentuan inverse matriks. Oke, jadi ini ada matriksnya ya. Matriks A ordo 2x2. Nah, langkah pertama adalah kita ekspansi atau perlebar matriks A ini dengan menuliskan matriks identitas di sebelah kanannya. Jadi dibentuk seperti ini ya. Seperti yang saya tulis kuning ini. Jadi kita tuliskan kembali 5, 2, 2, 1. Lalu di sebelah kanannya ini adalah matriks identitas. Nah, tujuannya kita adalah menerapkan operasi OBE dan nantinya akan terbentuk matriks identitas di sebelah kiri. Jadi kalau awalnya di sebelah kanan, setelah diterapkan OBE, matriks identitas akan berpindah ke sebelah kiri, dan di sebelah kanan akan terbentuk matriks baru yang dimana matriks tersebut adalah inverse dari matriks yang ingin kita tentukan sebelumnya. Jadi di sini akan terbentuk matriks identitas ruas kiri, dan ruas kanannya akan terbentuk matriks baru yang merupakan inverse dari matriks yang kita cari. Oke, baik, langsung saja kita bahas bagaimana penyelesaian penentuan inverse matriks ini dengan metode OBE. Oke, jadi kalau untuk menentukan inverse matriks dengan metode OBE, fokus kita itu ada di sini ya. Di matriks yang ada di ruas kiri ini kita ubah menjadi matriks identitas. Langkah mengubahnya tentunya satu persatu. Nah, awalnya kita fokus dulu untuk diagonal satu utama yang ada di baris pertama. Jadi ini ya, angka 1 yang ada di sini, yang angka 5 ini kita ubah menjadi satu utama. Tentunya dengan menggunakan operasi baris elementer. Bisa dengan yang mengalihkan, dengan konstanta yang tak nol, menukarkan posisi 2 baris, atau menambahkan atau mengurangkan kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya. Jadi kita pilih saja salah satu operasi yang tepat untuk mengubah angka 5 ini menjadi satu utama. Oke, kalau mengalihkan 5 dengan konstanta yang tidak nol, ada tidak yang kalau kita kalikan dengan 5 itu akan menghasilkan 1? Ya, ada ya. Kita kalikan dengan 1/5. Jadi di sini bisa dikalikan atau dibagi. Mengalihkan atau dibagi dengan konstanta yang tidak nol. Jadi kalau kita bagi dengan 5, itu akan menghasilkan 1. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Maka operasi OBE yang kita terapkan pertama adalah baris pertama dibagi dengan 5. Ini ya, B1 dibagi 5. Itu artinya baris pertama dibagi 5. Jadi seluruh elemen yang ada di baris pertama itu harus kita bagi 5. Ingat di sini kan operasinya fokusnya pada baris. Jadi kita harus berlaku adil. Walaupun target kita di sini adalah membuat angka 5 ini menjadi 1, namun operasi OBE yang kita terapkan di baris pertama ini harus diterapkan keseluruhan ke elemen-elemen lain yang ada di baris pertama. Jadi seluruh elemen yang ada di baris pertama ini kita terapkan dengan operasi OBE yang kita pilih. Yang ini ya. Jadi ini 5 dibagi dengan 5 hasilnya 1, kemudian 2
2 dibagi dengan 5 hasilnya 2/5. Lalu 1 dibagi dengan 5 hasilnya 1/5. Lalu 0 dibagi dengan 5 hasilnya tetap 0. Adapun elemen-elemen yang ada di baris kedua ini tetap dituliskan seperti biasa, tidak ada perubahan karena operasi yang kita lakukan hanya pada baris pertama, jadi tetap dituliskan seperti biasa. Nah, di sini sudah terbentuk satu utama, ya, di sini sudah terbentuk satu utama di baris pertama. Setelah terbentuk satu utama di sini, selanjutnya kita pastikan seluruh elemen yang ada di bawah atau di atas satu utama itu menjadi 0. Jadi kalau di sini sudah 1, tugas kita selanjutnya adalah membuat ini yang ada di bawah satu utama menjadi 0. Jadi yang fokusnya sekarang ini yang elemen 2 ini ya, yang angka 2 ini kita ubah menjadi 0. Kira-kira kita pilih operasi baris elementer yang mana? Di antara ketiga operasi ini yang bisa mengubah angka 2 ini yang menjadi 0. Kalau mengalihkan dengan konstanta tak 0, saya rasa tidak mungkin karena tidak ada perkalian konstanta yang tak 0 yang dengan angka 2 yang bisa menghasilkan atau membuat hasilnya menjadi 0. Kalau menukar baris, saya rasa juga tidak mungkin karena baris yang ada di atas angka 2 ini adalah 1. Kalau kita tukar berarti 1 menjadi ada di baris kedua. Sedangkan target kita adalah satu utama yang ada di bawah yang elemen yang berada di bawah satu utama itu adalah menjadi 0. Jadi kita harus membuat angka 2 ini menjadi 0 dengan menerapkan salah satu operasi OBE ini. Jadi satu-satunya yang bisa kita terapkan di sini adalah menambahkan atau mengurangkan kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya. Jadi kalau di sini baris kedua itu 2, kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama. Baris pertamanya di sini adalah 1. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1 itu hasilnya adalah 0. Jadi B2 dikurangi dengan 2B1. Ini adalah operasi yang kita lakukan selanjutnya. Jadi seluruh yang ada di baris kedua kita terapkan operasi yang ini. Oke, B2 2 dikurangi 2B1. B1-nya di sini adalah 1. Jadi 2 dikurang 2 kali 1 itu hasilnya adalah 0. Kemudian yang di sebelahnya juga, yang 1 ini kita terapkan juga OBE. Jadi B2 1 dikurangi 2 kali B1. B1-nya di sini adalah 2/5. Jadi elemen yang ada di baris pertama di atas kolom ini adalah 2/5. Jadi 1 dikurangi 2 kali 2/5 itu hasilnya adalah 1/5. Karena 1 di sini kalau kita ubah menjadi pecahan dengan per 5 itu menjadi 5/5 dikurangi 4/5 hasilnya adalah 1/5. Nah, kemudian yang di sini selanjutnya 0, kita terapkan juga operasi ini. Jadi B2 0 dikurangi dengan 2B1. B1-nya di sini adalah 1/5, jadi 2 dikurangi 2 kali 1/5 itu hasilnya adalah minus 2/5. Lalu yang di sini juga kita terapkan operasi yang sama. B2 1 dikurangi 2B1. B1-nya di sini adalah 0. Jadi 1 dikurangi 2 kali 0 itu hasilnya adalah tetap 1. Nah, di sini kita fokus lagi. Di sini sudah terbentuk angka 0 di bawah satu utama. Nah, kalau sudah terbentuk angka 0 di bawah satu utama, tugas selanjutnya adalah kita menjadikan elemen satu utama yang berikutnya. Elemen diagonal satu utama itu selanjutnya ada di sini kan, ya. Jadi fokusnya di angka ini yang warna merah, yang 1/5 harus kita ubah menjadi 1. Nah, kalau diubah menjadi 1 dari ketiga operasi baris elementer ini 1/5, kira-kira kita pakai operasi yang mana agar dia bisa berubah menjadi 1? Ya, bisa dikalikan dengan konstanta ya, yang pertama yaitu konstanta 5. Karena 1/5 dikalikan dengan 5 itu hasilnya adalah
1. Jadi ini ya operasinya B2 dikalikan dengan 5. Jadi seluruh elemen yang ada di baris kedua kita kalikan dengan 5. Jadi pertama 0 dikalikan dengan 5 hasilnya 0. Lalu 1/5 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 1. Lalu minus 2/5 kita kalikan dengan 5 itu hasilnya adalah minus 2. Lalu yang ini 1 kita kalikan dengan 5 itu hasilnya adalah 5 ya. Jadi di sini sudah terbentuk satu utama. Nah, tugas terakhir di sini karena sudah agak hampir mendekati terbentuk matriks identitas, yang terakhir telah terbentuk satu utama, tugas selanjutnya adalah membuat elemen yang ada di atas satu utama menjadi 0. Jadi fokusnya di sini angka 2/5 ini kita ubah menjadi 0 dengan menerapkan operasi baris elementer. Jadi kalau mengalihkan tidak mungkin ada perkalian dengan konstanta tak 0 yang bisa mengubah 2/5 menjadi 0. Jadi ini tidak mungkin. Menukar juga tidak mungkin karena yang ada di bawah angka 2/5 itu adalah 1 bukan 0. Sedangkan target kita adalah agar 2/5 ini menjadi 0. Nah, satu-satunya yang bisa adalah menambahkan atau mengurangkan kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya. Jadi di sini 2/5, kalau kita kurangkan dengan 2/5 kali B2, karena yang ada di baris kedua ini 1, jadi 2/5 dikurangi dengan 2/5 kali 1, karena yang di baris kedua ini 1 ya, itu akan menghasilkan 0. Jadi baris pertama 2/5 dikurangi dengan 2/5 B2. 2/5 dikurangi 2/5 kali 1 itu hasilnya adalah 0. Lalu yang di sini juga kita terapkan 1/5 dikurangi dengan 2/5 B2. B2-nya di sini adalah minus 2, jadi 1/5 dikurangi minus 4/5 itu akan jadi 5/5, itu menjadi 5/5 adalah 1. Kemudian yang elemen di sini juga yang 0 ini kita terapkan juga operasi yang sama karena operasinya di sini fokus pada baris yang pertama. Jadi baris pertama 0 dikurangi dengan 2/5 B2. B2-nya di sini adalah 5, jadi 2/5 dikali 5 itu adalah 2. Jadi B1 0 dikurangi dengan 2 itu hasilnya adalah minus 2. Kemudian karena operasinya pada baris pertama maka seluruh elemen yang ada di baris kedua tetap kita tuliskan kembali ini ya 0, 1, minus 2, 5. Nah sampai di sini kita sudah mencapai target yang kita inginkan. Target yang kita inginkan di sini sudah menjadi matriks identitas dan sudah terbentuk matriks baru di sebelah kanannya, di mana matriks baru yang terbentuk inilah yang disebut dengan inverse dari matriks A. Jadi A inverse adalah 1, minus 2, minus 2, dan 5. Oke, ini contohnya. Contoh pertama, ada 2 contoh yang akan saya bahas, namun tetap masih menggunakan matriks dengan ordo 2x2 agar lebih mudah kalian pahami. Nanti kalian bisa lebih banyak berlatih lagi mencari inverse matriks yang ordonya 3x3, 4x4, dan seterusnya dengan menggunakan metode operasi baris elementer. Jadi kuncinya itu mudah, hanya kita perlu menerapkan ada 3 pilihan opsi operasi OBE yang saya tadi paparkan. Kita pilih salah satunya saja, diterapkan operasinya pada baris. Jadi targetnya di sini kalau misalkan ada matriks A ini, kita mau cari inverse-nya, jadi awalnya kita tulis dulu matriks A, lalu diekspansi dengan atau dituliskan, diperlebar dengan menuliskan matriks identitas di sebelah kanannya. Lalu kita terapkan metode OBE sedemikian hingga nantinya akan terbentuk matriks identitas di ruas kiri dan matriks A di ruas kanan. Nah, penerapan metode OBE juga ini fokusnya adalah kita membentuk
matriks di ruas kiri ini menjadi ruas kanan ya, bertahap. Jadi yang pertama kita buat satu utama dulu. Kalau sudah terbentuk satu utama, di sini kita ubah elemen-elemen yang ada di bawah atau di atas satu utama menjadi 0. Jadi yang kedua itu harus 0 di sini. Kemudian kalau sudah jadi 0 seperti ini, kita buat satu utama yang kedua. Nah, kalau sudah terbentuk satu utama yang kedua, target kita adalah membuat angka atau elemen yang di luar, di atas atau di bawah satu utama menjadi 0. Lalu terbentuklah matriks identitas dan di sebelahnya adalah matriks baru yang merupakan inverse dari matriks yang ingin kita tentukan inverse-nya. Begitupun jika matriks yang ingin kita cari inverse-nya adalah matriks yang elemennya adalah 3 kali 3, berarti bertahap kita buat agar matriks di ruas kiri menjadi matriks identitas. Jadi pertama diawali dengan membuat satu utama di baris pertama, kemudian yang kedua kita buat elemen yang di bawah satu utama menjadi 0. Bertahap ya, setelah ini baru kita cari 0 yang di baris ketiga. Nah, setelah terbentuk satu utama dan elemen 0 di bawah satu utama, kita tentukan satu utama yang kedua. Kalau matriks ordo 3 kali 3, satu utamanya ada di sini. Kalau sudah terbentuk lagi satu utama, kita buat agar elemen yang ada di bawah atau di atas satu utama itu menjadi 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi selanjutnya di kolom ketiga, cari satu utama. Kalau matriks ordo 3 kali 3, satu utamanya di sini ya. Kalau sudah terbentuk, selanjutnya kita buat lagi elemen-elemen yang di atas atau di bawah satu utama menjadi 0, seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas lagi contohnya ya. Jadi ini contohnya kita menentukan matriks inverse matriks yang tadi, ini ya matriks A. Kita tuliskan dulu matriks 3, 7, 25, kita perlebar, jadi di ruas kanannya kita tuliskan matriks identitasnya. Oke, ingat targetnya pertama kita adalah agar terbentuk satu utama. Jadi fokusnya kita yang pertama adalah agar di sini terbentuk menjadi satu utama dengan memilih salah satu dari operasi OBE yang bisa kita terapkan. Nah, angka 3 sendiri ini kira-kira kalau kita terapkan OBE, yang mana yang bisa membuat dia berubah menjadi 1? Kalau menukar, saya rasa tidak mungkin karena elemen yang ada di bawah 3 ini adalah 2. Kalau ditukar tidak membuat dia menjadi 1, jadi tidak. Kalau misalkan dikalikan, ya saya rasa bisa ya dikalikan. Jadi 3 dikalikan dengan 1/3 itu akan menghasilkan 1. Jadi operasi pertamanya yaitu B1 baris pertama dikalikan dengan 1/3. Jadi 3 dikali 1/3 hasilnya 1. Seluruh yang ada di baris pertama kita terapkan operasi ini. Kemudian 7, B1 kan 7 dikali dengan 1/3 hasilnya 7/3. Lalu 1 dikalikan dengan 1/3 hasilnya 1/3. 0 dikalikan dengan 1/3 itu hasilnya tetap 0. Oke, kalau sudah terbentuk satu utama di baris pertama, selanjutnya target kita adalah membuat elemen yang ada di bawah atau di atas satu utama menjadi 0. Jadi ini ya fokusnya agar 2 ini berubah menjadi 0. Biasanya kalau dia seperti ini, kita mau ubah jadi 0 itu tidak mungkin dengan mengalihkan karena tidak ada konstanta yang tidak 0 yang dikalikan dengan 2 yang akan membuat dia menjadi 0. Kalau menukar juga tidak bisa ya, karena yang ada di atas angka 2 ini adalah 1, sedangkan target kita adalah mengubah dia menjadi 0. Satu-satunya yang bisa yang adalah operasi yang ketiga ini, yaitu menambahkan atau mengurangkan kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya. Nah, ingat di sini kan baris pertamanya adalah 1, jadi kita bisa kurangkan atau tambahkan kelipatan baris yang lainnya. Jadi di sini baris kedua, kalau kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama,
itu akan membuat ini menjadi 0. Jadi di sini 2 dikurangi 2 di sini ya, baris keduanya kan 2 dikurangi dengan 2 kali B1. B1-nya di sini kan 1. Nah, 2 dikurangi 2 kali 1 itu hasilnya adalah 0. Ya. Jadi di sini hasilnya adalah 0. Kemudian yang ini juga kita terapkan hal yang sama. B2-nya 5 dikurang 2B1. B1-nya di sini adalah 7/3, jadi 2 kali 7/3 itu hasilnya adalah 14/3. 5 dikurang 14/3, 5 ini sama dengan 15/3 dikurangi dengan 14/3 itu hasilnya adalah 1/3. Kemudian yang di sini juga kita terapkan operasi yang sama. Ingat, ini operasinya harus pada keseluruhan elemen yang ada di baris yang kedua. Oke, jadi 0 dikurangi dengan 2B1. B1-nya di sini adalah 1/3. Jadi 2 kali 1/3, 2/3. Jadi 0 dikurangi 2/3 itu hasilnya adalah minus 2/3. Kemudian 1 dikurangi dengan 2 kali B1. B1-nya di sini adalah 0. Jadi 1 dikurangi 2 kali 0 itu hasilnya tetap 1. Adapun elemen-elemen yang ada di baris pertama ini tetap dituliskan seperti semula karena operasi yang kita lakukan hanya pada baris kedua. Nah, di sini kalau sudah terbentuk angka 0 di bawah 1 utama, tugas kita selanjutnya adalah membuat 1 utama yang kedua di elemen matriks identitas. Jadi 1 utama yang kedua itu letaknya di sini ya. Jadi fokusnya kita sekarang itu adalah di angka 1/3 ini kita ubah menjadi 1. Nah, kalau kita ubah menjadi 1, kebanyakan operasi yang bisa itu adalah operasi yang pertama. Jadi 1/3 dikalikan titik-titik akan menghasilkan 1. Jadi kalikan dengan 3 ya. Jadi B2 dikalikan dengan 3. Oke, jadi semua elemen yang ada di baris kedua kita kalikan dengan 3. Jadi 0 dikalikan dengan 3 hasilnya tetap 0. Lalu 1/3 dikalikan dengan 3 itu hasilnya adalah 1. Lalu minus 2/3 dikalikan dengan 3 hasilnya minus 2. Lalu 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 3 itu hasilnya adalah 3. Di sini ada kekeliruan. Oke, sudah terbentuk 1 utama yang kedua. Nah, tugas selanjutnya adalah kita harus membuat elemen di atas 1 utama yang kedua ini menjadi 0. Jadi yang ini ya harus berubah menjadi 0. Jadi fokusnya di sini. 7/3 ini harus berubah menjadi 0. Nah, biasanya kalau dalam bentuk angka seperti ini kita tidak mungkin mengalihkan ya, kayak tadi tidak. Kalau menukar juga tidak karena yang ada di bawah 7/3 ini 1. Kalau kita tukarkan tidak membuat dia menjadi 0. Jadi satu-satunya operasi yang bisa membuat 7/3 menjadi 0 ini adalah dengan menambahkan atau mengurangkan kelipatan satu baris ke baris yang lainnya. Jadi ini karena elemen yang ada di baris kedua pada kolom 7/3 ini adalah 1, jadi B1 7/3 dikurangi dengan 7/3 kali 1, jadi 7/3 kurang 7/3 hasilnya adalah 0. Maka operasi yang diterapkan yaitu B1 dikurangi dengan 7/3 B2. Oke, kita terapkan operasi ini pada baris pertama. Yang pertama B1 1 dikurangi 7/3 B2. B2-nya di sini adalah 0. Di sini adalah 0, jadi tetap. Kemudian 7/3 dikurangi dengan 7/3 B2. Oke, ini ya, lanjut di sini. 7/3 B1 7/3
dikurangi dengan 7/3 B2, B2-nya di sini adalah 1, jadi 7/3 dikurangi 7/3 itu hasilnya adalah 0. Lalu di sini 1/3 dikurangi 7/3 B2, B2-nya di sini adalah minus 2, jadi 1/3 ditambah dengan 14/3 itu hasilnya adalah 5. 15/3 kan, hasilnya adalah 5. Kemudian terakhir 0, B1 0 dikurangi dengan 7/3 B2. B2-nya di sini adalah 3. Jadi 0 dikurangi 7/3 kali 3 itu hasilnya adalah minus 7. Nah, sampai di sini sudah terbentuk matriks identitas di sebelah kiri dan terbentuk satu matriks baru di sebelah kanan, di mana matriks baru yang terbentuk inilah yang disebut dengan matriks inverse dari matriks A. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pemaparan materi singkat terkait penerapan operasi baris elementer untuk menentukan inverse matriks. Di sini juga saya sudah paparkan untuk contoh penyelesaian penentuan inverse matriks dengan ordo 2x2 dengan menggunakan OBE. Semoga kalian bisa dapat memahami, bisa juga kalian lebih melakukan kajian terhadap contoh-contoh lain agar bisa lebih mengerti dan memahami tentang bagaimana cara menentukan inverse matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.